Halo guys, balik meneh karo aku Prasto. Kali ini gue akan bermain game baru yang berjudul Crazy Ones. Ya, ini game baru rilis di Play Store ya. Dan ini gamenya tentang simulasi gitu, kayak game visual novel. Kalau kalian yang udah pernah mainin game VN, ya seperti itulah, simulasi kencan gitu sama cewek-cewek, pilih beberapa rute kayak gitu. Nah, bagi kalian yang jomblo, game ini cocok. Karena yang jomblo belum pernah kencan, terus nggak bisa memahami perasaan cewek. Nah, ini mungkin game ini cocok guys buat kalian yang masih jomblo ya. Ya, itu cuma bercanda guys. Langsung aja ke gamenya. Ngomong-ngomong, gua mainnya vertikal ya. Ini gamenya mode vertikal. Wow, dari malam langsung ke pagi. Oh, alarm berbunyi. Ya, ini MC-nya. Sebagai gua MC-nya masih tidur, jam 7 bangun. Kalian kalau bangun tidur jam berapa guys? Apakah kalian termasuk orang yang ngaret? Maksudnya ngaret itu di atas jam 7 nggak bisa bangun pagi gitu. Oke, langsung kita bersihin dulu kacanya. Udah bersih kacanya, terus kita cukur-cukur dulu. Ini MC-nya udah kerja kah atau kuliah atau masih SMA? Soalnya kalau masih SMA nggak mungkin guys, udah punya bulu di sini, di kumis gitu ya. Kayak gue ini, habis lulus SMA tiba-tiba bulunya langsung lebat. Nggak tahu kenapa. Oke, kita scan. Kita ke stasiun. Wow, seperti biasa ya, rame ya kalau di Jepang pas masih pagi. Oh, ini di tap-tap. Oke, petugasnya sampai harus dorong-dorong, maksa biar muat. Ibaratnya di sana kereta itu kayak di sini lah, macet-macetan gitu, tapi di sana kereta. Oke, ada Twitter juga. Like. Ini berarti dia udah kerja guys, jadi kantoran ya. Ini scan dulu sidik jari. Welcome, letakkan sidik jari, udah. Dan ini udah ada bahasa Indonesianya. Kalau kalian yang nggak paham bahasa Inggris, nah ini udah ada bahasa Indonesia, jadi lebih gampang guys. Ngetik dulu, nggak tahu ini ngetik apaan. Udah malam, seperti biasa pulang ke rumah, istirahat, makan, mandi. Ya seperti inilah kalau kalian udah kerja. Bagi kalian yang masih sekolah, ini nge-scroll Instagram atau TikTok ini. Udah jam 2 pagi, tidurnya jam 2 pagi. Itu buset. Jam 7 bangun, jam 2 tidur, itu berarti 3, 4, 5, 6, 7, 5, cuma 5 jam guys dia tidur. Ya kalau kalian yang masih SMA, kalau udah kerja nanti ya kayak gini rutinitasnya. Setiap hari begitu terus mengulang terus. Selamat datang di rumahmu. Tab cerita untuk memulai petualangan. Oke. Cerita. Tab chapter 1. Oke. Ratu Iblis, buset. Dari namanya aja udah ngeri guys ini. Aku hanyalah seorang karyawan kecil di kota yang besar, menjalani rutinitas yang sama hari demi hari. Ya begitulah kehidupanku. Ya seperti ini. Terus mengulang. Bangun pagi, gosok gigi, bertarung dengan keramaian stasiun. Masuk ke perusahaan. Nah, rame ya. Masuk kerja, membuat kopi, menyalakan komputer. Aku berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari biasa lainnya. Namun, setelah 2 menit dan 37 detik, hidupku benar-benar berubah. Buset, sampai detikannya juga dihitung guys. Wanita itu, lebih tepatnya Ratu Iblis. Kenapa? Tiba-tiba banget di Kabedon. Mau bagaimanapun, coba. Gue juga mau guys kalau kayak gitu. Aku tidak bisa lari,
Meskipun aku berdiri di puncak. Kenapa tiba-tiba udah klimaks gini? Aku tetap menjadi... Buset, galak banget tuh. Di masa depan hidupku aku tetap didominasi olehnya. Ya bener-bener jadi babu guys. Apakah masa depannya akan menjadi seperti ini? Thunder Corp. Oh, perusahaannya nyaman Thunder. Aku masih punya waktu 10 menit sebelum mulai bekerja, jadi aku bergegas ke pantry seperti biasa. Saat masuk aku bertemu dengan sahabat terbaikku di kantor, Haruto Takagi. Sama sepertiku, dia adalah seorang yang penuh dengan semangat seorang idealis. Semangat dari mananya? Matanya lesu kayak gitu. Kenapa bro? Masalah apa? Tapi harus begitu seperti ini. What? Kok dipecat? Ya minum dulu kopinya, jelaskan padaku. Dia minum kopi yang telah dia buat dan kembali ke meja kerjanya. Ratu Iblis dari Natsume Group. Menghabiskan $1 miliar, buset, untuk mendapatkan spot iklan Grand Final Blue Star Voice Talent malam ini. Panjang banget namanya. Kita berjanji untuk develop websitenya, oke. Selama tes berlangsung semuanya baik-baik saja. Mau mulai ke produksi langsung tiba-tiba menemukan bug yang aneh. Bug apa itu? Siapapun yang berjarak 900 km dari batas kota tidak bisa mengakses websitenya. Oh, ya ibaratnya 900 km itu satu kabupaten kah? Kelihatannya ya. Kalau di luar beda kabupaten udah nggak bisa, mungkin gitu guys. Tidak ada waktu lagi. Websnya sudah harusnya jam 8 malam ini, oke. Waduh, ada pop up. Kalau kita nggak bisa selesaikan masalah ini, sama aja kayak kita membakar uang $1 miliar, oke. Tunggu sebentar, kenapa semuanya jadi ribut? Saat kita keluar dari pantry, kita lihat semua orang tegang dan panik. Oh, si Ratu Iblis. Semua orang panik ya. Menuju panik berlari ke sana kemari dan berteriak. Kita kehabisan waktu. Oke. Manajer Futota. Artinya manajer gendut ini guys. Kalau kalian yang nggak bisa bahasa Jepang, Futota itu artinya gendut. Sama seperti karakternya ya. Siapa yang bakal datang? Kok dia nggak tahu? Padahal dia kan udah kerja di sini. Wah, semua orang langsung pada baris. 3 raksasa di industri CEO dari Natsume Corporation. Internet Queen yang legendaris menyatukan wilayah teknologi yang terpecah di utara, berdiri kokoh selama krisis ekonomi global. Ratu single, tuan dari segala mimpi buruk. Pencipta kerajaan triliunan dolar, pengajar industri tradisional, perusak norma bisnis. Buset, lebay banget nih. Hyoka Natsume. Kalau di Jepang berarti ya Natsume Hyoka. Aku baru tahu kalau kamu ternyata juga seorang drama queen. Apakah terlalu berlebihan? Kalau Ratu Iblis dari Natsume seperti di Daenerys Targaryen, nggak tahu itu apa. Maka aku adalah Jon Snow dari Thunder. Cepat atau lambat dia akan jatuh dalam genggamanku. Omongannya didengerin sama dia ya. Saat dengar itu Hayato langsung batu seolah disihir oleh Medusa. Ini cukup niat loh guys. Game Android ada animasinya, game VN lagi. Gue jadi kayak lihat anime gitu guys. Bodinya mantap juga tuh. Si Ratu Iblis yang cantik. Aku berputar dari seorang wanita yang sedingin es menatapku. Matanya menatapku seolah-olah dia sedang mencoba untuk menentukan seberapa pantang keberadaanku. Penting kok pantang. Seketika aku menggigil, aku tidak bisa berkata apapun.
Dan tanpa pengetahuanku semua orang di kantor berhenti bekerja. Wow. Para pria di kantor mulai tercengang. Itu bukan tercengang, itu ekspresi bahagia guys. Kalau tercengang nggak gitu, asli. Bahkan NPC pun juga ada suaranya loh. Loh, oh, berarti si Natsume ini, si Hyoka ini bukan CEO dari Thunder Corp ya, tapi dia dari CEO CEO Natsume-nya sendiri, perusahaannya sendiri. Manajernya biasanya begitu arogan memegang laptopnya, sekarang menunduk dengan penuh rasa hormat. Wow, wanita itu menatapku dan melempar laptop yang dipegang manajer ke arah tempat sampah. What? Buat saya aja laptopnya. Bahkan sampah di sini juga tidak diurus dengan baik. Di daerah banyak masalah di sini. Manajer terhadap menatapku dengan tajam. Waduh, gue dianggap sampah guys. Oke. Hyoka mengabaikan manajer dan berjalan langsung ke ruang meeting. Manajer itu dengan patuh mengikuti di belakangnya. Padahal dia bukan bos dari Thunder Corp inilah, tapi semuanya takut sama dia. Oke. Wah, tamatlah riwayatmu. Hyoka Natsume. Ya, gua gak tahu. Gua kira dia kerja apa, bos di sini, makanya nggak tahu. Oke. Buset, di playlist di seluruh kota. Jadi dia udah gak bisa kerja di kota lagi. Ya, tapi kerja di desa gak begitu buruk juga sih guys. Masih banyak kerjaan yang bisa menghasilkan cuan lah ya. Di kota pun belum tentu enak kerjanya. Ya ada plus minusnya lah. Setelah mendengar kata-kata Haruto, aku benar-benar panik. Niat Ratu Iblis itu jelas ingin menyingkirkanku sebagai sampah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Terlalu tidak adil jika harus mati seperti ini. Tunggu, hari ini Hyoka datang ke sini untuk membahas masalah besar di pihak Natsume. Satu perusahaan tidak bisa memecahkannya. Jika aku bisa memecahkannya, mungkin aku bisa mempertahankan pekerjaanku. Oke. Nyariin bug yang 900 km itu ya guys. Saat krisis melanda, yang lemah hanya melihat bahaya, sementara yang kuat melihat peluang. Ada kata-katanya juga. Kata-kata hari ini. Ini pasti yang masukin kata-kata kagem. Gawat, kita harus menyelesaikan masalah ini cepat mungkin. Oke, langsung ke chapter 2. Kondisi selesai, kalahkan monster. Oh, ada monsternya juga di sini. Ini adalah kartu memori yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bermacam masalah. Oke. 1, 2. Oh, ada banyak sih itu kartunya. Mulai. Wow, ada 4 heroin ya guys di game ini. Kalian tinggal milih rute yang mana. Biasanya game simulasi kayak gitu. Demi mempertahankan pekerjaanku, aku harus bisa menyelesaikan masalah ini. Proyeknya tidak error, berjalan dengan baik dalam radius 900 km, tapi lewat dari itu semuanya menjadi tidak responsif. Jadi masalah utamanya adalah program itu tidak berfungsi dengan baik. Kuncinya ada di 900 km. Harusnya sih yang B ya, kuncinya ada di 900 km. Coba. Bentar, kuncinya adalah jarak 900 km ini adalah masalah utamanya. Aku punya beberapa hipotesa, tapi aku perlu memeriksa kodenya terlebih dahulu. Aku bukan bagian dari tim proyek, aku tidak punya akses kode programnya. Jaraknya sudah pasti, mungkin masalahnya ada di... Tidak lama kemudian manajer keluar dari ruang meeting. Manajer, aku berhasil menemukan masalahnya. Aku butuh akses ke kode programnya untuk memvalidasinya. Wah, kenapa? Manajer melihatku dengan tatapan penuh amarah. What? Kenapa? Jangan bilang gue udah dipecat. Menunjuk ke belakangku.
Kau lihat sendiri, kau sudah tidak perlu ada di sini. Lulu. Aku baru melihat cleaning service sedang membersihkan meja aku. Wah, jahat banget ya ini. Tunggu, bukannya ini terlalu cepat, manajer? Aku sudah di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Manajer mengatakan terlihat semakin tidak sabar. Tapi aku menemukan masalahnya. Buset tuh, wajahnya arogan banget. Wah, ini manajer yang memandang sebelah mata, guys. Ini harusnya dipecat aja di manajer. Nggak baik, guys, kalau kayak gini. Setelah mengatakan itu, manajer pergi meninggalkanku. Ya, siapa tahu ada yang lebih paham dari si kepala CTO tadi yang kata manajer kan. Gimana ya, kepintaran orang juga beda-beda gitu, guys. Siapa tahu yang cuma karyawan biasa tapi emang pinter dan bisa nemuin masalahnya. Apa salahnya coba? Nggak harus kepala, harus bagian kepala atau ketuanya ya. Bahkan orang biasa pun kalau pinter ya bisa. Demi istri dan anakku yang belum lahir, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku bergegas mengambil MacBook 16 inch dan berusaha untuk bebas privilege admin. Dia juga bisa hacker ternyata. Anime fans lagi, oke. Ini belum bahasa Indonesia ya ininya. Translate-nya. Oke. それがあなたの力、現実歪曲フィールドです。さあ、目下の障害であるプログラムの問題を解決しましょう。現実歪曲フィールド展開。Ya, intinya kita harus ngalahin monster buat benerin bug. Ya, intinya itu, guys. Enak banget ngatasin bug kayak ngalahin monster gitu. Game start. Giliranku. Transformasi Chunibyo telah Chunibyo. Monster ini adalah bug di dunia nyata yang dimodifikasi menjadi gaya Chunibyo. Oke, kartu memori akan menjadi inti dari pertempuran. Ini adalah HP. Oke. Setiap kartu dikenakan action points. Skill yang unik. Oke. Geser kartu ke atas untuk menggunakan skillnya. Ini skillnya apa? Sekali klik, selama 2 ronde, damage langsung yang diberikan meningkat 35%. Efek ini tidak dapat di-stack. Efek peningkatan damage yang diterima tidak mempengaruhi damage yang berhubungan dengan presentasi HP musuh. Oke. Selama 2 ronde, damage-nya meningkat 35%. Ini buff ya, guys. Oke. Terus, ya ini basic damage. Oke. Serang. Wow, langsung setengah. GG juga. Dan bagi kalian yang bingung apa itu EP atau action point, intinya kan di kartu-kartu ini tadi ada, nah di atas satu itu action point-nya, guys. Kalau ada yang 2, nah ini nanti action point-nya ngurang jadi 3, kurangin 2 sama dengan 1. Kalau kalian mau ngeluarin kartu yang action point-nya 2 lagi, itu nggak bisa. Serang lagi. Oke. Easy. Nah, gue penasaran sama yang ini, guys, rutenya, guys. Cewek ponytail itu. Bug rendahan level 5. Dengan kekuatan dewa programming, aku akan memusnahkan kalian. Semua orang diam-diam melihatku yang tenggelam dalam sindrom Chunibyo. Sindrom Chunibyo lagi, hanya menulis beberapa baris kode sampai seperti itu. Ya, Chunibyo itu sama dengan orang gila, guys. Chunibyo adalah fase romantis untuk unik bagi para remaja. Buset, ini mah bukan fase romantis, ini fase gila itu. Berusaha menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Oke, langsung ke chapter 3 ya. Ini chapter 1 berarti ada berapa part? Ini kan 1-3 berarti chapter 1 episode 3, maksudnya gitu. Sudah mencekam, sedingin zaman es mulai menyebar di seluruh ruang meeting. Tidak ada yang berani bersuara. Suasana sangat mencekam. Wow, auranya, guys. Di ujung meja yang sangat panjang, Yuka Natsumi duduk dengan ekspresi marah.
Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, auranya terasa seperti bisa membunuh. Menghadapi tekanannya, Shitio kebingungan dan terlihat gelisah. Ini Shitio-nya. くそ、どこに問題があるんだ。私はテクノロジー業界を何十年も渡り歩いてきた自負がある。だがこんな異様な事態、距離 Ini terkait dengan jarak dan kenapa 900 km bukannya 800 atau 1000 km. 800キロや1000キロではなく、 Apa hubungannya ya? Sementara itu manajer di sebelah CEO Natsume mencoba tersenyum, tapi keringat dingin terus muncul di dahinya. もうすぐです。もうすぐ判明いたします。広告の放送まであと2時間。進展が何もないというのはどういうことかしらね。お待ちを。 Semua personel development kesini sekarang semuanya. 全員だ。 Manajer berteriak dengan sangat lantang. これはプロジェクトチームだけの問題じゃない。我々の会社に所属する全員。 Bagus sekali mengatasi bersama ini, berarti seluruh perusahaan akan disalahkan. Buset ya, itulah otaknya manajer, guys. みんなをここに呼びましょう。 Seluruh staf IT perusahaan dipanggil dan dari ekspresi cemas Shitio dan manajer semua sadar betapa seriusnya masalah ini. Dan aku yang telah dipecat tanpa malu menyelinap masuk ke ruang meeting. Oke. 900キロ以内なら問題は。 Jadi begini, saat ini tidak ada masalah dalam 900 km, tapi di luar itu orang tidak bisa terhubung. というのが放送まで Waktu の itu 1時間も tersisa 1 jam lagi. Oke. 何でもいい。考えがあるなら言ってくれ。 Pada saat ini, rasanya semua orang di ruangan berdiri di bawah pedang Damokles dan tidak ada yang berani memecah kesunyian. Shitio menyapu seluruh ruangan dengan pandangannya dan semua orang menghindari kontak mata. Waktunya sebagai MC bersinar, guys. Ah, diam kamu NPC. そうですよ。もしかして。いやー、全くもってこの問題は理解不能だ。 Wajah Yoga menjadi semakin marah. Nah, disinilah saya bersinar. Ini adalah saat penentuan aku mengangkat tangan dan berbicara. Sudah menekan masalahnya. Seketika semua orang di ruang meeting menoleh ke arahku. Ah, kamu diamlah, manajer. Nah, gitu dong. Sebenarnya dengan kode saat ini mustahil bagi area di luar 900 km untuk terhubung. Waduh, karena itu melanggar teori relativitas, melanggar persamaan Maxwell, melanggar prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini kenapa malah jadi berat gini, guys? Yang mana ya? Ini kalau gua salah pilih apakah akan berpengaruh ke ceritanya? Kemungkinan sih ya. Coba yang atas aja lah, teori relativitas. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang benar-benar tercengang. Shitio marah setelah mendengar kata-kataku. Loh. Wow, gua diketawain, guys. Diam kalian NPC. Nah, tuh. Shh. Tunggu sebentar. Yoga Natsume CEO dari Natsume Group berdiri dengan tatapan tertarik padaku. Oke. Oke. Gua jelasin. Oke, penjelasan singkat. Sebenarnya kami memiliki kerangka kode untuk menentukan waktu timeout. Karena permintaannya sangat tinggi, kali ini kami mengadopsi kerangka yang belum pernah kami gunakan sebelumnya. Kerangka ini menentukan waktu timeout menjadi 3 milidetik saat terhubung ke server. Jika tidak ada respon dalam 3 milidetik, koneksi akan dianggap timeout. Oke, yaitu 300 juta kilometer per detik. Jika tidak ada respon dalam 3 milidetik, koneksi akan dianggap timeout. Jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam 3 milidetik adalah 30.000 dikalikan 0,003, bisa ditebak berapa hasilnya? 900 km. Buset, ternyata jawaban gue bener ya. Menurut teori relativitas tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya, jadi secara alami area di luar 900 tidak bisa terhubung. Ini logis juga nih. Memang sulit untuk melihatnya, bagian kode ini memang cukup tersembunyi dan kebanyakan orang tidak akan menyadarinya.
Dengan penjelasanku, semua program merenung dan seseorang di grup mana mengajukan pertanyaan. でもなんでタイムアウトの時間が3ミリ秒なんて短い時間になったんだ Peninsular. Kerangka ini dibuat oleh Peninsular dan dirancang untuk digunakan di Peninsula. 900 km akan mencakup seluruh peninsula, tapi untuk kita, oh, jadi gitu. Si Theo bergegas ke komputernya untuk memeriksa kodenya. 何本当だそうだ確かに900キロという距離は頭で引っかかっていた Oke. CTO として冷静でいる必要がなければ What? Aku mau. Gue masih normal, Pak. Sorry, gue masih normal. 3ミリ秒 999 batas kecepatan cahaya. 加速の限界こいつは現象から問題の本質を見抜いたんだ Oke. イーロン・マスクが重きを置く第一 Seperti yang dianjurkan oleh Elon Musk. Elon Musk disebut. Tadi ada Twitter, sekarang ada Elon Musk. 高度のことだけを考えていた Nah, どうやってもしかし彼は現実の物理 kehidupan nyata. Oke. Anak ini こいつを mengingatkan pada diriku dulu. 昔の自分 Wow, tampan juga bapak ini waktu muda. から問題を考える勇気があった私を Ya begitulah, kalau masih muda itu pasti pikirannya harus beda, harus ini, harus itu. Kalau udah tua terlalu ngikutin perusahaan, ya jadinya kayak gini, guys. 私は Pasti ada monotonnya 平 gitu. 凡になってしまったんだろうかああうん確かにここが問題点だ Dengan itu, seluruh kantor menjadi liar. おい何をぼーっと突っ立っているんださっさと修正してサーバーを手配し直せ Nah, semua orang segera meninggalkan ruang meeting dan kembali ke tempat kerja mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. お前も早く席へ戻る Nggak jadi dipecat dua ya. Aku masih terbawa dalam kegembiraan dari sebelumnya dan kesadaranku agak kabur. Tapi dalam keadaan linglung aku samar-samar bisa merasakan tatapan tajam. Aku terus berpikir perasaan apa ini, dan saat aku memikirkan itu aku pun terjatuh loh. Gua pingsan. Saat aku terjatuh aku melihat pemandangan yang berbeda. Hal pertama yang kulihat adalah sepasang sepatu kaki tinggi, kemudian tanda kaki yang ramping dengan oke. Otot betis berada di posisi yang sempurna dengan rasio emas. Ini kenapa gua tiba-tiba pusing terus jatuh? Dalam keadaan ini aku perlahan mengangkat kepalaku dan melakukan tanda dengan memilih kaki tersebut. Terus saat rasanya seperti jantungku benar-benar berhenti berdetak. Orang di depanku tidak lain adalah Yuka Natsume. Oke, sebagai Ratu Iblis. あなた名前は Oke. How no? Gua pakai namaku seperti biasa, Prasto. Ini. Oke. Konfirmasi. Nama sudah ada. Waduh. Apa ya? O-nya double deh. O-nya double, guys. Dia berbalik ke manajer setelah mengatakan itu. 私は彼のような才能にこそ1000 Gaji 万を tahunan 出すほどの sebesar 価 $1 値があ juta. る Buset, banyak banget. どうかしら Setahun loh itu, guys. Gaji setahun $1 juta, berarti kalau dibagi 12 berapa itu? 思うだけ Kau berpikir begitu? いいえ今すぐに Ya, akhirnya kita naik gaji, guys. 人事に行って給料の確認をしておくんだ Oke. Keberanian tiba-tiba benar-benar membuat jantungku Aku buka mulut lebar-lebar, tidak bisa menurut cara paling sederhana. Oke. それじゃ Oh, また次に会うときは oh 一緒 makan に malam. 食事でもどうかしら Kalau gua sih langsung gas, guys. Diajak makan malam sama si Ratu Iblis itu. Mereka yang bisa melakukannya sendiri selalu mencoba memberitamu bahwa kau juga tidak bisa melakukannya. Ya, ini bener, guys. Kalau ada satu masalah, orang yang pinter, katakan orang yang kalau ada masalah, katakan ada orang pinter yang nggak bisa nyelesain. Ya, semuanya ikutan jadi
pesimis gitu, nggak bisa nyelesain. Terus ada satu orang yang, oh gua bisa, yang lain, alah mana mungkin lu bisa gitu. Orang yang pintar aja nggak bisa. Masalahnya berbeda, solusinya itu berbeda. Walaupun orang pintar sekalipun, kadang nggak nemuin solusi guys. Hadiah. Ya, begitulah kehidupan. Masih terbawa dalam kegembiraan dari sebelumnya. Senang menyakitkan, hari ini adalah kegembiraan yang berlipat ganda, yang datang di waktu yang tepat, bukan? Kenapa? Melihat foto di meja, ini adalah harinya. Dengan lembut menyentuh bingkai foto, mengenang momen yang kita berdua. Wow, ini namanya Vivian, primadona kampus yang dikenal dengan ketekunannya. Kecerdasannya dan ambisinya juga tak tergoyahkan. Apakah ini pacarnya atau teman? Oke, kelulusan. Selama perjalanan kami membahas puisi. Oke. Kami berdua terkejut dalam jodoh sejati. Kami ditemukan begitu dekat dengan kelulusan. Namun kelulusan datang, dia pergi untuk studi di luar negeri dan aku bersiap untuk proyek startupku. Wah, ini cerita-cerita NTR ini guys. Dojin NTR. Wah, cantik dia. Ya, semoga dia nggak punya pacar ya kalau udah balik. Ya, dia kembali setelah menyelesaikannya. Menyelesaikan studinya, kami berdua berikan menjadi seorang yang layak satu sama lain. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dan hari ini adalah hari dia kembali. Kemudian juga hari ulang tahunnya. Mengawali ulang tahun yang telah aku siapkan. Oke. Ya, semoga dia belum ada pacar. 1 hari lalu. Oh, di mall. Sota Yamada, siapa ini? Dia adalah sahabat yang kumiliki seumur hidup. Oh, sahabat sejati. 5 dikit berarti puluhan juta itu guys kalau dirupiahin ya. Oke. Bisa menabung cukup uang. Permisi, bisakah kamu membungkusnya untukku? Konfirmasi pembayaran 416.800 yen. Ya mungkin puluhan juta itu harganya. Oke. Seharusnya sudah bersama sejak lama. Ya. Ya nggak masalah sih harusnya. Kau tidak meri, kami berdua. Oke, punya impian besar. Dia bekerja keras. Oke. Kami berdua berusaha menjadi lebih kuat untuk satu sama lain untuk masa depan kami bersama. Selain itu kami tidak terpaku pada formalitas. Oke. Tapi sekarang dia sudah kembali dan waktunya tepat. Besok aku akan menyatakan cintaku padanya. Oh, mau nembak dia. Ketika kesempatan tiba, aku akan melamarnya dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Wow, ini guys, cowok general kayak gini. Wow, dia langsung bayangin ya. Setelah menikah, kami berjalan untuk berkeliling dunia. Buset. Duitnya berapa, bos? Jadi kaya, kami akan pensiun di suatu desa di Spanyol. Udah sampai situ ya, khayalannya. Lavender Province. Di mana itu? Bagaimana orang? Menghayalnya udah terlalu tinggi dia. Ya nggak apa-apa. Itu bukan gila, ini impian. Masih waras itu guys. Ini bukan halu, ini adalah mimpi. Nah, bener. Mimpilah setinggi langit. Kata pepatah. Terus menyelesaikan dengan cepat. Oke. Kartu member yang didapatkan. Coba nambah 1 kartu.
Status dari semua kartu memori yang kamu gunakan. Oke. Mulai. Ngalahin monster lagi. Nemu bak apa lagi nih? おいぼーっとしてんなって。問題点は見つかったけどバグはまだ残ってるんだぞ。 Bak apa lagi? Semakin terburu aku menyelesaikan pekerjaan dan pergi rasanya semakin sulit. Bak terakhir jauh lebih sulit daripada yang biasa. Oke. Bak terakhir apakah kuat? Udah kayak sawah aja ya. Saat giliran berakhir atau saat kamu menerima damage, kamu akan mendapatkan energi. Energi bisa digunakan untuk mengaktifkan skill use any card. Oke. Tap. Gunakan action point untuk melakukan skill card. Oke, yang ini. Tap kartu kuat dan luncurkan serangan. Langsung kurangnya banyak banget itu. Yang ini. Selesai. Kuat banget itu tadi kartunya. Senang. Masih banyak. Nambahin damage dulu. Oke, serang yang pakai yang ini. Langsung nah. Bagnya langsung kalah. Oke. Udah ada 2 karakter ya yang muncul. Si Vivian sama si bos tadi. Oke, terus selesaikan. Ini terlalu mudah. Oke. Tadi masih loading ternyata. Chica Affinity. Oh, ini namanya Chica. Oke, langsung. Oh, dapat kartu lagi kita, guys. Nah, kalahin musuh lagi. Oke. Mulai. Apakah musuh kali ini kuat? Harusnya selesai juga bak terakhir. Siap untuk submit. Langsung layar biru. Tiap komputer pasti kayak gitu ya. Windows. Benar-benar setiap ada akarnya. Harus menangani masalah ini dulu. Oke. Ya, itu masalah Windows, guys. Bak layar biru. Wow. Tiba-tiba kayak gitu. Bag ini merepotkan. Kartu memulihkan HP. Langsung setengah loh. Kuat banget ini. Bentar, jangan selesai dulu. Gua harus nyerang dulu. Oke. Nambah strike. Nambah damage. Nice, serang. Iya, tinggal sedikit lagi tuh, guys. Serangannya cakep juga. Tapi tenang, tinggal serang aja udah kelar. Mantap. Monster Wiki. Monster Windows. Lucu juga namanya.